Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, di bulan yang suci ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat jasmani dan rohani. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rekan dan rekanita yang berbahagia, di bulan yang suci ini kita diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa. Ini bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan yang suci ini kita diberi cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa virus corona atau COVID-19. Di seluruh dunia sudah banyak orang yang terkena virus ini. Semoga rekan dan rekanita semua diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Kami di sini akan membahas tentang permasalahan kontemporer. Permasalahan mengenai tindakan medis yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Di sini kami sudah merangkum beberapa tindakan medis pada zaman dahulu. Kajian tentang hal-hal yang membatalkan puasa hanya terbatas pada makanan, minuman, dan hubungan suami istri. Tetapi saat ini permasalahan menjadi sangat kompleks seiring dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan dan alat teknologi. Dalam bidang kedokteran, misalnya banyak aktivitas medis yang perlu kita gali, perlu kita cari tahu apakah tindakan tersebut membatalkan puasa atau tidak. Di sini ada beberapa kasus. Contohnya nanti kita akan membahas tentang donor darah, suntik, atau yang lain-lain. Para ulama salafi atau ulama zaman dahulu telah membuat skema tentang kaidah-kaidah apa saja yang membatalkan puasa dan apa saja yang tidak membatalkan puasa. Rekan dan rekanita yang berbahagia, kita langsung pada contoh yang pertama. Di sini kami menemukan kasus tentang tindakan medis. Yang pertama, menggunakan obat semprot asma
atau asma spray. Tindakan ini merupakan obat yang disemprotkan ke dalam mulut ketika seseorang terkena asma. Ini banyak sekali yang menggunakan obat ini, metode ini. Lah, kita di sini membahas apakah obat tadi termasuk membatalkan puasa atau tidak. Oke. Tindakan tadi membatalkan puasa. Kenapa? Tindakan tadi memasukkan obat ke dalam rongga mulut, sehingga obat tersebut masuk langsung ke perut. Beda halnya dengan sakit-sakit yang ringan. Contohnya kita sakit pilek. Sakit pilek ini biasanya kita menggunakan obat inhaler. Obat ini hanya dicium aroma minnya, tidak sampai masuk ke dalam perut. Obat ini dikategorikan obat yang tidak membatalkan puasa. Rekan dan rekanita yang berbahagia, kita lanjut pada contoh yang lain. Ada tindakan medis yaitu menghirup oksigen. Menghirup oksigen ini diperuntukkan orang yang terkena asma. Biasanya seperti itu. Menghirup oksigen ini sama halnya menghirup udara segar. Menghirup udara di siang hari, menghirup udara di pagi hari. Ini tidak sampai membatalkan puasa karena sebab tadi. Contoh selanjutnya, enema. Kasus enema ini adalah prosedur pemasukan cairan ke dalam kolon anus. Ini menurut mayoritas ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, enema ini membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab memasukkan benda ke dalam anus tadi. Ini yang menyebabkan batalnya puasa. Rekan dan rekanita yang berbahagia, ketika kita terkena sakit, contohnya sakit mata. Sakit mata ini biasanya kalau kita pergi ke dokter, kita disarankan untuk suntik atau injeksi. Injeksi adalah memasukkan obat atau nutrisi makanan menggunakan alat suntik, baik ke dalam otot atau pembuluh darah. Suntik ini tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena suntik ini tidak masuk melalui rongga yang lurus pada perut atau lubang-lubang yang bisa menyampaikan pada perut. Rekan dan rekanita, selanjutnya tindakan medis, contohnya adalah donor darah. Hukum donor darah
ini sama seperti bekam. Sama seperti apa? Bekam. Jadi kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin bab puasa ini dijelaskan bahwa wala yufsidu bil fasdi wal hijamati, dan tidak membatalkan puasa apa? Yaitu cantuk atau hijamah. Oleh karena itu donor darah itu sama dengan cantuk. Ada kaidah yang dibuat oleh ulama fikih, yaitu al-fitru mimma dakhala wa laisa mimma kharaja. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa membatalkan puasa. Tetapi sesuatu yang keluar dari tubuh kita itu tidak membatalkan puasa. Sama seperti donor darah. Oke, kita lanjut pada contoh yang lain, yaitu memasukkan tabung charter ke kandung kemih. Memasukkan tabung charter ke kandung kemih. Charter adalah sebuah tabung yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk mengeluarkan atau memasukkan cairan ke dalam rongga tubuh. Paling umum, charter dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urin. Ini menurut mazhab Syafi'i, kasus seperti ini bisa membatalkan puasa kita. Contoh ulama yang bermadhab Syafi'i adalah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dalam kitab Ihya ini dijelaskan wa idkhalil maili fil udhuni wal ihlili. Wal ihlili inilah yang disebut charter ke kandung kemih, memasukkan charter ke kandung kemih. Ini tidak membatalkan puasa. Selagi apa? Selagi charter tadi tidak sampai ke kandung kemih. Wal ihlili illa ayyuktara fihi ma yabluhu al-masanah. Ketika charter tadi tidak sampai ke kandung kemih, maka tidak membatalkan puasa. Jadi tabung tadi tidak sampai ke kandung kemih, itu bisa puasa kita diteruskan. Kasus yang selanjutnya yaitu memasukkan spekulum dan lob ke dalam rahim. Spekulum dan lob ke dalam rahim ini untuk cek medis tanpa diberi obat apapun. Jadi spekulum dan lob ini digunakan para medis untuk mengecek apakah di dalam rahim tadi positif atau tidak. Alat ini digunakan hanya untuk mengecek kemudian dikeluarkan lagi. Maka status alat ini adalah
tidak membatalkan puasa. Selanjutnya adalah obat tetes mata. Obat tetes mata ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa obat tetes mata ini tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena obat tadi tidak menuju ke saluran perut. Yang kedua, ada yang berpendapat ini seperti yang dikatakan guru saya, Syekh Abdul Nasir Fattah, bahwa obat tetes tadi ketika diteteskan kepada mata dan obat tadi terasa di tenggorokan, rasanya pahit, maka obat tadi membatalkan puasa kita. Selanjutnya, ketika obat tadi diteteskan melalui telinga dan hidung, obat tadi bisa membatalkan puasa. Beda halnya ketika kita menggunakan katembat. Dalam kitab ini disebutkan wala yufsidus sauma, yaitu idkhalul maili fil udhuni. Idkhalul maili fil udhuni. Contohnya kita memasukkan katembat dalam telinga atau memasukkannya ke hidung. Ini tidak sampai membatalkan puasa. Karena tidak sampainya alat tersebut ke dalam perut, ilal jaufi. Oke, rekan dan rekanita yang berbahagia, itulah pemaparan singkat kami mengenai masalah-masalah kontemporer, sebuah tindakan medis yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah warridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.